kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen piutang. Definisi manajemen piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa yang lalu. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan kepada perorangan atau badan yang ditimbulkan dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan dan barulah kemudian dari hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk atau kas inflows yang berasal dari pengumpulan piutang itu. Bagian-bagian dari piutang, secara umum piutang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada piutang usaha. Transaksi yang paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang, dagang, atau jasa secara kredit. Piutang dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek seperti 30 hari atau 60 hari. Kemudian ada wesel tagih. Wesel tagih atau notes receivable adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang yang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Kemudian ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka aktiva ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan dengan judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari penjabat atau karyawan perusahaan. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi piutang, yaitu ada volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari seluruh penjualan pembesar jumlah investasi dalam piutang, dengan semakin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti bahwa perusahaan tersebut harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak apabila perusahaan menetapkan syarat pembayarannya yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada mempertimbangkan profitabilitasnya. Yang ketiga, ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Semakin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing pelanggan, maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Yang keempat, ada kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam mengumpulkan piutang secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini secara aktif mempunyai pengeluaran yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pengumpulan piutang tersebut dibandingkan perusahaan yang menjalankan secara pasif. Kemudian yang terakhir, kebiasaan membayar dari para pelanggannya. Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, dan ada sebagian pelanggan yang tidak menggunakan kesempatan ini. Karena perbedaan cara pembayaran ini tergantung pada cara penilaian mereka sendiri terhadap dana yang lebih menguntungkan antara kedua alternatif tersebut. Kemudian ada manfaat dari manajemen piutang sendiri, yaitu yang pertama untuk meningkatkan profit. Nah, di sini meningkatkan profit ini melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan.
Perusahaan dapat menerima secara menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang lebih baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai cash yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi resiko kecurangan. Salah satu sumber resiko kecurangan berasal dari tidak dilunasinya sebuah tagihan piutang. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya pihak perusahaan dalam memilih pelanggan, yang dimana dalam hal ini pelanggan ternyata tidak mampu membayar tagihan. Tetapi dengan adanya manajemen piutang yang baik, maka Anda bisa menekankan resiko kecurangan yang terjadi di dalam penjualan tersebut. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat lainnya dari pengelolaan piutang masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yang mana penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan labanya. Kemudian ada penilaian risiko kredit dan penyaringan para pelanggan. Risiko kredit adalah risiko yang mengalami tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggannya. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit tersebut oleh para pelanggannya, maka perusahaan perlu mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggannya. Adapun langkah-langkah yang perlu untuk penyaringan para pelanggan dalam rangka usaha preventif untuk memperkecil risiko tertunda atau tidak terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pertama-tama dalam hubungan ini harusnya ditentukan terlebih dahulu batas risikonya yang ditanggung perusahaan tersebut, yang akan disediakan juga sebagai cadangan piutang. Yang kedua, penyelidikan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, mengadakan klasifikasi dari para pelanggan berdasarkan risiko pembayarannya. Yang keempat, mengadakan seleksi dari para pelanggannya. Kredit hanya diberikan kepada pelanggan yang berada pada golongan yang kurang dari batas risiko. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.